Hai semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Himpana. Hari ini ada berita yang cukup besar terjadi di dunia ekonomi digital di Indonesia, yaitu terkait dengan di mana perusahaan grup Goto mengumumkan PHK untuk 1.300 karyawannya, atau itu jumlahnya hampir sekitar 12%. Setidaknya mungkin kita bisa lihat satu dari 10 karyawan Goto ada yang di PHK hari ini. Nah, menurut saya, fenomena PHK ini tentu tidak hanya dilakukan oleh perusahaan grup Goto, tapi juga dilakukan oleh banyak perusahaan-perusahaan di bidang teknologi digital, dan tidak hanya di Indonesia, tapi juga ini terjadi secara global. Yang ingin saya diskusikan hari ini adalah bagaimana PHK yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan teknologi digital itu adalah sebuah puncak dari fenomena gunung es terkait dengan disrupsi dan banyak sekali PR yang belum terselesaikan mengenai tata kelola ekosistem ekonomi digital. Pada video ini, setidaknya saya akan membahas 3 poin yang menurut saya mungkin bisa menjadi insight dan bisa kita diskusikan bersama. Tapi tentu sebagai disclaimer, belum tentu hal-hal yang di sini saya sampaikan semuanya benar. Jika ada kekeliruan, jika ada ingin memberikan masukan, silahkan menuliskan komentar di bawah video ini. Poin pertama terkait dengan bagaimana masalah yang terjadi di dalam puncak gunung es itu sendiri adalah saya pernah membahas hal ini di satu video terkait dengan logika institusi yang terdisrupsi gara-gara adanya inovasi aplikasi digital ini. Ada dari 3 logika institusi yang terdisrupsi itu saya ingin membahas 2 hal. Yang pertama, ada permasalahan besar mengenai logika pasar yang masih paralel yang terjadi di dunia ekonomi digital. Apa yang dimaksud dengan logika pasar yang paralel di dunia digital? Yang terjadi dalam aplikasi digital itu sebenarnya ada persaingan antara 2 pasar. Pasar yang pertama adalah pasar yang dibentuk di dalam aplikasi digital itu sendiri atau marketplace. Misalnya dalam aplikasi, kalau boleh disebut e-commerce, begitu ya. Di dalam aplikasi itu, setiap penjual itu sebenarnya saling berkompetisi dengan para penjual lain untuk memasarkan produk-produknya. Begitupun misalnya pada aplikasi taksi online atau ojek online, di mana sebenarnya bisa dikatakan setiap pengemudi yang memiliki aplikasi tersebut saling berkompetisi dengan pengemudi lainnya untuk mendapatkan order. Itu adalah kompetisi pasar pertama yang terjadi. Dan kalau kita lihat di level yang berbeda, sebenarnya antar perusahaan aplikasi itu juga terjadi persaingan. Misalnya dalam sektor e-commerce, terjadi persaingan yang ketat antara platform, misalnya kita contoh sebagai Tokopedia atau Shopee atau platform-platform lain di bidang e-commerce. Setiap platform ini juga melakukan kompetisi terutama untuk menarik investor supaya menambahkan modal usaha mereka. Lalu kalau misalnya kita lihat di sektor transportasi atau ride hailing, jadi kompetisi juga antara Gojek dengan Grab dan misalnya dengan Maxim atau banyak pemain-pemain baru yang sekarang muncul misalnya InDrive. Nah, yang terjadi permasalahannya kalau kita lihat dan kita observasi, nggak banyak yang membicarakan bagaimana membuat iklim kompetisi yang lebih sehat dan konstruktif di dalam aplikasi itu sendiri. Sehingga yang sering menjadi fokus utama atau fokus dominan dalam pengelolaan bisnis aplikasi digital ini hanya pada kompetisi yang terjadi di level antar platform. Yang sering masuk berita, yang sering menjadi diskusi strategi pertumbuhan ekonomi digital itu hanya bagaimana supaya antar perusahaan ini bisa saling
saling mendominasi pasar. Siapa yang bisa menjadi the big players on the field. Lalu itu logika pasar yang paralel yang terjadi, dan sebenarnya itu menjadi salah satu simpul yang perlu dibenahi. Bagaimana sebenarnya kalau kayak gini terus gitu lama-lama, persaingan yang terjadi itu hanya persaingan antar perusahaan untuk memperebutkan investor. Tapi tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang mengawasi, atau menurut saya tidak ada yang peduli untuk membenahi bagaimana level persaingan di dalam marketplace setiap aplikasi itu sendiri, sehingga sebenarnya investasi atau dana-dana yang didapatkan setiap perusahaan itu juga bisa sampai pada end users-nya, atau dalam hal ini mitra dari setiap aplikasi itu. Lalu yang kedua, simpulnya adalah logika pasar yang paralel. Yang dimaksud dengan bukan logika. Lalu yang kedua, maksud saya, adalah logika korporasi yang paralel. Maksudnya apa? Kalau kita lihat dalam perkembangannya di Indonesia, setiap perusahaan yang memiliki aplikasi, mereka bertindak sebagai korporasi. Lalu, ketika ada mitra, gitu ya, atau yang mereka sebut sebagai mitra, misalnya kalau dalam aplikasi taksi online, driver itu disebut sebagai mitra. Kalau dalam aplikasi e-commerce, para penjual itu disebut sebagai mitra bisnis. Artinya, user aplikasi ini di-treat gitu ya, diperlakukan layaknya seperti korporasi yang lebih mini corporations, atau sering sekali misalnya dikenal istilahnya sebagai micro entrepreneurs. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah masih sering ada ketimpangan dan hubungan yang bersifat ketergantungan antara user dari aplikasi ini dengan korporasinya yang tidak sesuai, dan hal ini menyebabkan sebenarnya logika korporasi itu terjadi secara paralel, tapi nggak begitu jelas juga apakah ini betul-betul dua korporasi atau dua perusahaan yang bertindak, yang memiliki hubungan kemitraan yang setara. Dan itu saya rasa sudah menjadi banyak sekali kritikan dari para mitra atau user dari perusahaan aplikasi ini. Nah, kalau kita lihat sampai sekarang, menurut saya, kenapa tata kelola perusahaan-perusahaan teknologi digital di Indonesia terlihat masih carut-marut, terlihat masih sering sekali menghadapi kontroversi, karena bisa jadi sebenarnya masih kurang alternatif tata kelola atau alternatif model bisnis yang bisa menjadi yang bisa menjadi pesaing begitu ya, yang bisa memberikan model pengelolaan bisnis yang lebih bersifat demokratis dan juga lebih melindungi dan peduli terhadap pekerjanya. Nah, jika Anda berminat, di video saya minggu lalu, 2 minggu lalu, saya mengangkat contoh-contoh aplikasi digital yang dikelola secara kolektif atau disebut sebagai platform kooperatif. Kalau di bahasa Indonesia kan mungkin kita bisa menyebutnya sebagai koperasi platform. Dan saya rasa sebenarnya ekonomi platform itu bukan pengelolaan ekonomi koperasi itu bukan sebuah pengelolaan yang baru gitu. Tapi belum banyak pengelolaan ekonomi koperasi yang ditujukan untuk sektor ekonomi digital. Kalaupun ada, tentu itu perlu menjadi perhatian yang lebih serius dan perlu lebih diutamakan untuk bisa menjadi alternatif dari ekonomi platform yang sekarang masih berbasis investasi atau masih berbasis investor. Dari hasil observasi saya, apa yang sekiranya bisa menjadi daya tarik bagi platform kooperatif ini jika kita kembangkan di Indonesia? Setidaknya ada 2 hal. Yang pertama,
platform kooperatif ini bisa menjamin perlindungan pekerja yang lebih adil dan lebih layak. Mengapa? Karena jika tata kelola platform kooperatif ini betul-betul dikelola secara koperasi, maka setiap pekerja sebenarnya memiliki hak untuk mengambil keputusan, untuk mengubah kebijakan-kebijakan yang ada pada aplikasi digital. Lalu poin yang kedua, yang sebenarnya juga menurut saya menjadi daya tarik koperasi adalah karena sistem koperasi ini tidak tergantung pada investasi bisnis. Bayangkan koperasi platform yang muncul itu tujuan utama mereka adalah untuk bagaimana mengelola kesejahteraan para membernya, di mana membernya itu adalah pekerja. Di mana platform koperasi ini tidak bertujuan untuk menarik minat investor memberikan modal di perusahaannya atau di koperasinya. Nah, itu yang membedakan. Karena menurut saya akhirnya kepentingan yang diperjuangkan oleh koperasi bukanlah kepentingan investor, tapi kepentingan para pekerja itu sendiri. Tentu meskipun platform kooperatif ini bisa memberikan daya saing gitu ya yang cukup tinggi dalam ekosistem ekonomi digital, tentu saja perkembangan platform kooperasi ini tidak sesederhana itu, masih ada banyak kompleksitas, terutama misalnya pertanyaan kalau anggotanya sampai ribuan, itu kira-kira bagaimana memastikan supaya semua keputusan yang dibuat bisa dilakukan secara demokratis. Itu tentu menjadi salah satu tantangan, tapi bukan berarti tidak layak untuk dipertimbangkan. Nah, mudah-mudahan video ini bisa sedikit bermanfaat dan sampai jumpa di video saya berikutnya.